Shalom, selamat pagi Opa Oma, Bapak Ibu, PKLU se-GPIB yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dengan saya dalam program saya dan PKLU membaca Alkitab bersama. Perkenalkan, nama saya Tita Utami, anggota PKLU dari GPIB Jemaat Petra Bogor. Biar ku tumbuh di matamu, ya pokok anggur yang benar, supaya kau hidupkan aku menjadi ranting yang segar. Jika denganmu saja ku bersatu, tak tercerai sesaat pun. Kasih-Mu pandu di jalanku, ku hidup oleh hidupku. Dengan salib-Mu ku menang, jikalau Kau beri terang. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa mohon bimbingan kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, Tuhan yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang menghampiri hadirat-Mu yang kudus, mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan, atas anugerah yang tak berkesudahan yang Tuhan curahkan bagi kami. Ketika kami sudah boleh beristirahat sepanjang malam hari, saat ini Tuhan sudah bangunkan kami dengan tubuh dan jiwa yang segar, untuk kami boleh memasuki hari yang baru dan menyongsong berkat-berkat-Mu yang baru pula. Tuhan, pimpin dan tuntun setiap langkah kami dalam menjalani aktivitas sepanjang hari ini, melalui firman-Mu yang hendak kami baca dan renungkan. Curahkan kuasa Roh Kudus-Mu yang kudus, membuka hati dan pikiran kami, agar ketika kami membaca dan merenungkannya, kami dimampukan untuk mengerti, memahami, dan mau mewujud nyatakan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ampuni salah dan dosa kami ya Tuhan, agar kami layak berada di sekitar firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan firman Tuhan pada hari ini, hari Rabu, tanggal 13 April tahun 2022, terambil dari Alkitab Perjanjian Baru, Injil Yohanes, pasal 17 ayat 1 sampai dengan 19, yang menyatakan doa Yesus untuk murid-muridnya. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar,
dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Aku telah mempermuliakan Engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang Engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan nama-Mu kepada semua orang yang Engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milik-Mu, dan Engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang Engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang Engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab mereka adalah milik-Mu, dan segala milik-Mu adalah milik-Mu. Dan segala milik-Ku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milik-Ku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu, dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Yesus Kristus. Hosiana. Renungan Sabda Bina Umat dalam bacaan kita diberi judul Mengerjakan Kehidupan Kekal. Ayat emas ada di ayat ketiga, yaitu inilah hidup yang kekal itu. Oma, opa, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mengenal seseorang merupakan proses yang terus-menerus terjadi, sebab tidak ada seorang pun yang bisa mengenal dan mengerti orang lain secara 100%, walau orang terdekat sekalipun. Jika upaya mengenal sesama secara sempurna tidak dapat kita lakukan, apalagi upaya mengenal dan mengerti Tuhan secara sempurna. Walaupun sulit untuk dilakukan, namun Tuhan ingin kita mengenal dirinya dan Sang Bapa. Kristus menghendaki kita mengenal Sang Bapa sebagai satu-satunya Allah yang benar. Ia juga ingin kita mengenal dirinya sebagai Yesus Kristus yang diutus Bapa. Inilah yang menjadi titik pusat segala upaya pengenalan dan pemahaman kita akan Bapa dan Kristus. Pengenalan ini tidak akan pernah final, tetapi menjadi sebuah proses dari waktu ke waktu. Di satu sisi, proses ini mensyaratkan usaha kita untuk mengenal Bapa sebagai satu-satunya Allah dan Kristus yang diutus. Pada sisi lain,
upaya untuk mengenal Allah juga merupakan anugerah. Tuhan ingin dikenal, karenanya Ia berinisiatif menganugerahkan kemampuan untuk mengenal dan memahami Dia. Anugerah ini tidak akan bekerja jika kita tidak meresponnya. Proses mengenal secara terus-menerus inilah yang Tuhan Yesus sebut dalam doanya sebagai hidup yang kekal. Hidup yang kekal bukan suatu kehidupan di masa yang akan datang. Kita tidak menabung perbuatan baik atau beribadah secara ritual maupun aktual supaya dapat masuk ke kehidupan kekal nanti. Kehidupan kekal yang dimaksud adalah pemusatan segala pemikiran, perasaan, inisiatif, serta tindakan konkret kita dalam menanggapi secara terus-menerus anugerah yang telah Tuhan berikan di tengah kehidupan. Mari mengerjakan kehidupan kekal dengan berupaya untuk mengenal Tuhan di setiap waktu dan tempat. Bertekunlah secara kreatif dalam prosesnya. Ya Allah, ya Tuhan, penuhilah anak-Mu dengan rahmat dan hikmat dan kuasa-Mu penuh. Buatlah dirinya alat dalam tangan-Mu, mengikut-Mu dengan hati teguh. Ya Allah, ya Tuhan, kami sambut hamba-Mu dan selalu sedia dituntun olehnya untuk mendukung semua yang diperlukannya agar Dia setia bekerja. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kembali ke hadirat-Mu yang kudus Bapa. Terima kasih untuk firman yang sudah diberitakan. Kiranya firman-Mu tetap melekat di dalam hati kami masing-masing dan menjadi pedoman dan suluh langkah kami menjalani aktivitas kami sepanjang hari ini. Tuhan, kami membutuhkan pertolongan-Mu untuk dapat senantiasa mengerjakan kehidupan kekal yang telah Engkau anugerahkan bagi kami. Ya Tuhan, kami mau berdoa untuk Oma, Opa, Bapak, Ibu, PKLU, se-GPIB, dimanapun berada, baik yang sedang mendengarkan maupun yang sedang tidak bersama kami. Tuhan berkati kami semua, serta berikan kami hikmat agar kami dapat menjalani sisa hidup kami dengan kekuatan dan kesehatan yang prima. Meski tubuh kami semakin renta, namun roh dan jiwa kami masih kuat dan tegar, masih dapat berkarya, sehingga hidup kami menjadi berkat baik di tengah keluarga maupun di tengah persekutuan. Kami juga berdoa untuk Dewan PKLU dan fungsionaris Majelis Sinode dalam tugas dan pelayanan mereka. Berkati dan berikan mereka hikmat yang daripada Tuhan, agar tugas dan tanggung jawab mereka dapat dilakukannya dengan baik sesuai dengan fungsi mereka masing-masing. Dapat melaksanakan program-program yang telah tersusun sehingga penata layanan Dewan PKLU maupun Majelis Sinode dapat terlaksana dengan baik. Kami juga mau berdoa untuk Oma, Opa, Bapak Ibu yang sedang mengalami kelemahan tubuh atau yang sedang sakit. Kiranya Tuhan melawat mereka, Tuhan jamah, angkat sakit penyakitnya, sehingga mereka boleh mendapatkan kesembuhan karena pertolongan Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemerintah, bangsa dan negara kami. Tuhan berkati dan berikan hikmat kepada para pemimpin kami dalam menjalankan roda pemerintahan agar dilakukannya dengan adil dan bijaksana serta penuh tanggung jawab, sehingga damai sejahtera boleh dirasakan oleh seluruh bangsa Indonesia.
Terima kasih Tuhan, inilah doa dan pengharapan kami. Kami menyerahkan seluruh anggota PKLU se-GPIB dalam tangan kasih Kristus. Doa kami tidak sempurna ya Tuhan, peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Oma, Opa, Bapak Ibu, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semua.